Ini kakak Cino sekolah sama-sama. Anu dikira kan baik kok. Sapam loh. Ini kan kalau itu nomor rumah sakit ini. Ini pasti semua nomor. Anak Jakob. Lagi. Lawanan itu berapa? Biru satu. Langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratun Nabiyyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi شيخنا ولمعلمنا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولسة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا إلى روحي مصنف كتاب واسط المصطفى الإمام المحققين والزبدة العارفين الإمام الحفيد Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan ganggu menapa-menapa
biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kang kula hormati para jamaah pengajian rutin kitab Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaah wa maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niat di dalam hati, niat golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, halaman 19, baris yang ke-7 dari bawah, ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu wahai Ali, walis saburi lan kedue wong sing sabar iku salasu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Yang pertama as-sabru ala taatillah, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua was-sabru alal musibah, dan sabar atas musibah. Ketiga adalah was-sabru ala qada'illah, dan sabar atas takdir lan qada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang minulya, ini tentang sabar. Mohon maaf sing ngomong yo kurang sabar, ya dudu wong sabar. Tapi ini harus dibahas karena kitabnya begini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sabar niku apa nggih? Sabar itu sering diucapkan, mudah diucapkan, mudah dipidatokan, mudah diceramahkan nggih, mudah dikhotbahkan, mudah untuk status media sosial. Tapi sulit ya, sulit untuk dilaksanakan, sangat berat untuk dilakukan. Terutama si ngomong iki terus terang pasti belum pada makom sabar. Nah, as-sabru ya, as-sabru adalah maknanya itu sama dengan al-habsu. Apa? Menahan diri, mencegah diri. Itu secara bahasa. Nah, sabar itu menahan diri, mencegah diri dari sesuatu yang dari suatu musibah, dari suatu godaan apapun yang menimpa kita. Nah, menurut Profesor Dr. As-Sayyid Quraisy Shihab ya, dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa sabar itu bermakna menahan diri, mencegah diri, atau membatasi jiwa ya, membatasi jiwa dari keinginannya atau mencapai sesuatu yang diinginkan ya. Ini adalah definisi dari Sayyid Quraisy Shihab. Juga termasuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh agama. Ini adalah makna sabar secara bahasa dan istilah. Nah, kalau para ulama, salah satunya adalah dari Asy-Syaikh Al-Imam Ismail Abdullah bin Al-Harawi Al-Ansari Al-Hambali Al-Hambali, ulama dari mazhab Hambali. Kalau tidak salah beliau keturunan dari sahabat Ayyub Al-Ansari ya, kalau nggak salah.
turunan dari sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, yang wafat tahun 1088 Masehi di Afghanistan dalam kitab Manazilis Sairin. Jadi sabar itu menurut beliau adalah menahan diri. Dari mana? Menahan diri dari sesuatu yang tidak disenangi. Menahan diri dari lesan yang tidak bermanfaat. Menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan sabar dan iman itu laksana tubuh dan kepala. Ya, tubuh dan kepala. Ya, kalau misalnya punya iman tapi enggak ada sabar, itu kayak orang punya jasad tidak punya kepala. Lek wong sabar ndak punya iman, sebaliknya kepala tok nggak punya jasad, gentayangan. Ini jadi nanti saya akan jelaskan ketika kita dalam makom sabar itu dipanggil oleh Allah sebagai radhiyatan mardiyah nanti ujung-ujungnya. Nah, itu sabar. Jadi sabar itu bisa mengendalikan diri, ya, dari melakukan kemaksiatan. Ya, juga sabar itu bisa dilakukan di dalam melakukan ketaatan. Sabar juga dilakukan bagaimana untuk mengendalikan diri ketika terjadi musibah. Dan juga satu yang sering kita lupakan adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak pandemi kemarin kan, orang banyak menentang takdirnya. Ini musibah bersama, kok moro-moro disimpulkan pribadi, nggak siap secara tawakal, cara sabar, ridho dan ikhlas. Nah, sabar ini keutamanya luar biasa, ya. Keutamanya luar biasa. Itu orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab di pandangan Allah, orang-orang inilah yang layak dipanggil oleh Allah nanti di surga. Langsung oleh Allah nanti dipanggil. Ya, dipanggil oleh Allah. Nah, contoh begini ya. Jadi dipanggil oleh Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, apalagi Allah sudah mengatakan sumpahnya, ya, bukan sumpah, dawuh Gusti Allah, innallaha ma'asa sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ma'a ini beriringan, Pak. Ma'a beserta, ngiringi. Jadi hati-hati loh sampai dengan orang yang sabar. Sekali berdoa manjur itu. Apalagi orang sabar sampai zalimi, hati-hati. Ya, ini karena beliau dekat dengan Allah. Tidak kemudian sampai melihat simbol-simbol dalam diri seseorang, berjubah, berkopiah, apalagi tasbih kawede, kemudian macam-macam. Itu orang dekat dengan Allah. Durung tentu, Pak. Belum tentu. Malah nyon sewu bisa juga simbol-simbol yang dipakai dirinya malah menjauhkan dia dari Allah. Bahkan Allah menjauhinya sebab sarana yang dipakai hanya untuk pengakuan, penghormatan. Nah, ini hati-hati. Tipis sekali sekarang ini orang sekarang, ya Allah, tipis sekali. Kemudian ini didawuhkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Loh kan jelas. Ya summa fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera ya untuk atas kesabaranmu. Jadi orang yang sabar otomatis mendapat keselamatan, ya, mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum ya bima sabartum. Salam sejahtera, keselamatan untukmu atas kesabaranmu. Loh, ini kan. Loh, wong sabar gak kalah-kalahan tok. Iku gak sabar, nyabar. Nanti saya jelaskan sabar apa ngamuan kemudian dia gak sabar. Nanti kita jelaskan kedudukan sabar sebenarnya, ya. Nah, ini kemudian ada juga Allah dawuh ngeten, ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama.
Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, orang sabar. Ya, orang sabar dibalas dengan derajat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Ya, ulaika jazaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna ya fiha tahiyyatan wa salama. Jadi mereka mendapatkan balasan martabat yang tinggi dalam surga atas kesabarannya. Dan mereka disambut dengan penghormatan, ucapan salam, selamat di dalamnya. Loh, jadi orang sabar oleh keselamatan bahkan salam dari Allah, dari penghuni surga, dari para malaikat. Sebab salah satu malaikat yang hormat kepada manusia adalah satu orang ikhlas, kedua orang yang sabar. Jadi malaikat dekat dengan orang yang sabar, sebab Allah sendiri dekat dengan orang yang sabar, ya kan? Siapa yang dekat dengan Allah pasti dekat dengan malaikat, karena itu perintah Gusti Allah. Nah, dalam hadis dikatakan, hei malaikat langit, malaikat bumi, malaikat joko laut, joko langit, joko puai, aku seneng nang hambaku si A. Otomatis malaikat semua tahu bahwa dia dicintai Allah. Ini kan. Jadi hati-hati. Tidak kemudian orang yang simbol-simbol seperti itu yang sebagai dekat dengan, belum tentu, Pak. Karena sekarang di sini ukurannya. Hati-hati. Wah, tak golek guru sing serbane kawet dehan, tasbihne kawet kaya tas Bonang misale kan. Sarunge BAS. Sampean golek pasar apa golek ilmu. Ini jadi lihat yang ikhlas ya. Jadi yang paling indah ya, yang paling indah adalah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei wong sing beriman. Jadi wong sabar itu bisa dilakukan oleh orang sing beriman. Ya, kalau dhewe gak sabar durung kuat imane. Kayak saya belum kuat imannya. Kalau imronnya insya Allah masih kuat, apalagi iminnya dan imunnya. Tadi iman, imun, imin, amin. Nah, itu jadi orang beriman mintalah tolong dengan sholat dan sabar. Jadi kalau orang diuji dan sebagainya sering sholat, ya sering sholat. Ya cok mai itu Gusti Allah. Ini Allah gak adil lah misalnya ya. Hati-hati. Ini kalau ditaukidkan, ditegaskan dengan hati maka bisa murtad. Hati-hati karena omongan ya. Nah, ini kemudian innallaha ma'as-sabirin. Nek sampean pengen dekat dengan Gusti Allah menjadi orang yang sabar, gak mesti jenenge sabirin terus tidak Gusti Allah. Akeh jenenge sabirin ngamukan. Ini jadi sabirin itu orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar kalau di Quran itu tanda orang beriman. Ya, kuat melakukan ketaatan, kuat menghindari kemaksiatan, siap selalu untuk melakukan kebaikan dan juga dimanapun selalu bertakwa dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini sudah dilakukan setiap harinya menjadi kebiasaan sampai meninggalnya, maka dia termasuk golongan orang-orang muflih. Apa itu? Orang beruntung, Mbak. Orang beruntung. Bati cara dagangan ya. Wong bati. Lek sampean misalnya urip kemudian ajal datang dan mati, kita ndak bati. Bati dalam arti apa tadi? Beruntung. Muflih. Beruntung baik di dunia, di kuburnya maupun di akhiratnya. Ini beruntung. Ya. Bahkan malaikat sungkan ambek wong sing sabar. Nusa estu. Sungkan ambek wong sabar. Nah, makanya sampean kalau sabar kayak aku, malaikat gak sungkanan.
Ini kan. Jadi itu tingkatan yang luar biasa sabar itu, ya kan? Sabar luar biasa. Makanya Gusti Allah di dalam Quran banyak ayat-ayat Quran yang membahas tentang kesabaran. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ngoten. Wong sing padha iman lho, iman maneh celuk ya. Ya, iman gak nyeluk jeneng ya ayyuhal cak kholik ndak. Ya ayyuhal muslimun ndak. Iman ya. Ya ayyuhal ladzina amanu, wong sing padha iman kabeh, bersabarlah, isbiru, bersabarlah. Ya, wasabiru dan kuatkan kesabaranmu. Ya. Jadi kon kuatno kesabaran. Warabitu apa? Artinya tetap siap siaga ya untuk melakukan kebaikan dimanapun. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ini Gusti Allah. Ya. Orang beruntung luar biasa, Bang. Ya. Kayak sampean dagang, ya, sampean dodolan. Ya, kayak Cak Arif apa namanya? Usaha. Untungnya gede, seneng enggak? Seneng. Nah, kalau ajal menimpa kemudian dalam kondisi muflih beruntung tadi dalam bidang kebaikan, ketaatan, takwa luar biasa. Apalagi sampean meninggal dalam ridho kepada Allah. Jangan sampai ketika ajal menimpa sampean maitu Gusti Allah. Ini aku loroi gara-gara Allah gak adil nang aku ngene iki aja sampai. Jangan sampai, yakin jangan sampai. Sebab ketika kita nggak tobat dengan omongan seperti itu, matinya bisa su'ul khatimah. Percuma ibadah amal yang bertingkat-tingkat, sholat tiap hari dan sebagainya, tetapi hatinya menyimpan suudzon kepada Allah sampai ajalnya. Hati-hati. Ya. Makanya ridho penting, ya. Ridho itu penting. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi puncak takwa, salah satu puncak takwanya hamba Allah adalah apa? Muflih, beruntung dengan amal-amalnya, termasuk amal sabarnya. Ya. Makanya kalau saya sedang orang sabar itu hormat terus terang. Ya. Salah satunya kakak ipar saya, Haji almarhum almaghfurlah Allah yarham, ya, Haji Ali Umrin Khairi, itu tipe orang yang sangat sabar luar biasa. Saya hormat selalu kepada orang-orang yang sabar. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Tetapi ya, sabar bukan kemudian diam sampean. Kan sering kan orang sabar, meneng, kelenggem, gak lapo-lapo. Niku gak sabar iku jenenge kalah. Bedakan nesu, bedakan sabar dengan kalah. Ya. Ya sabar itu ya aktif. Artinya apa? Ada suatu kemudian meneng, ya, gak lapo-lapo, menunggu keajaiban, ya gak iso. Karena kalau ditimpa seperti itu, tidak berusaha menghadapi itu, maka tidak akan dapat apa-apa, malah sakit sampean. Ya. Apa yang dilakukan? Ya harus proaktif, bukan kemudian menyalahkan orang lain. Gara-gara wong iku jangan. Ayo balik nang awake dhewe. Aku sing salah. Ngoten. Insyaallah selamat gak ini. Oh, saya merubah sikap. Oh, saya harus begini, harus begitu, harus begini. Andai kata ada selisih faham, minimal kita tidak menyakiti dan juga harus mendoakan. Itu bagaimana hati tidak kosong, Pak, dari ikhtiar kepada Allah ketika sabar. Ya. Makanya wong sabar itu sabar diberi kunci oleh Kanjeng Nabi. Misalnya dalam kondisi amarah, wudu, dalam kondisi amarah duduk, berdiri duduklah, atau menjauhlah, atau diam. Nah, itu selamat. Ya, ini sulit, Pak. Gampang diomong, sulit dilakukan. Sing ngomong ya padha wae kan. Kok awangel iki dilakukan. Nah, kemudian ya diam. Jadi kita ketika sakiti orang, kemudian dicela, caci maki, dibenci orang, kita diam. Jangan dulu kemudian kita merespon dalam kondisi yang tidak jernih pikiran, karena berakhir pada
penyesalan pasti itu. Diam. Jadi ketika kita mau dalam kondisi kita diam sambil berpikir, jangan diam marahnya. Waduh ae. Mendingan marah dengan omongan, diam ya marah ya. Jadi diam berpikir apa? Tindakan apa yang tepat saya lakukan untuk menghadapi ini. Ngoten pikirannya. Oh, lek aku meneng ae gak mari-mari masalahnya. Oh, lek ketemu tak sopoe. Assalamualaikum Cak Kolik. Gak jawab, ya wis, sudah selesai, ya kan? Petuk maneh, assalamualaikum, gak jawab maneh, sabar. Itu juga bagian dari kesabaran. Sebab menyebar salam adalah ketaatan, menyambung salam adalah juga ketaatan. Kenapa ini dilakukan? Guru saya mengatakan itu untuk keselamatan hati kita sendiri. Biarkan orang lain sakit hati pada kita, tapi hati kita tetap tidak sakit hati. Angel Pak, saya benci mbek wong ku lek ketemu wong sampean ngindari apa metuki. Ayo. Lek ketemu wong sing dibenci atau benci kita, sampean kira-kira ketemu lu itu menghindar apa? Mendekat. Nelengsing, menghindar. Oh, betul adikku mana? Mesa. Yes, betul. Assalamualaikum. Sudah selesai. Apa yang kita inginkan ya? Sudah. Kak dibales loro hati sampean. Yakin salamku dijawab malaikat. Alhamdulillah. Begitu, Pak. Husnudzon saja terus-menerus. Latihan terus seperti ini ya. Nah, kemudian tetap husnudzon kepada Allah, Pak. Tidak ada amal apa perilaku apapun kita lakukan di dunia itu kalau tidak sertai dengan husnudzon kepada Allah percuma. Misalnya sampean zikir tiap hari, ibadah tiap hari dan sebagainya, sampean seudon ngene iki Gusti Allah lega. Enggak saya nyalakan. Jadi orang yang taat, sabar dalam ketaatan itu pasti lelah. Pasti lelah, pasti capek, pasti jenuh. Ya. Makanya ketika taat jangan kenceng-kenceng. Wayahe kenceng, wayahe sadar kewenceng wong ya. Ya, akan mudah bosan, mudah lelah. Ya, ini bertahap. Ya, bertahap. Agar kita enggak jenuh. Karena kita ada batas kemampuan kita apapun. Ya, jangan kemudian dikenceng-kenceng akan berat. Sebab Imam Ghazali sendiri mengatakan orang yang taat itu mengandung kelelahan. Ya, mengandung baik lelah jiwanya, lelah pikirnya, lelah badannya dan sebagainya. Seikhlas apapun orang beribadah dalam taatan pasti akan rasa lelah. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita taat beribadah dan lelah dan sakit, kemudian kita tidak bisa taat lagi, penmilindi. Ini jadi nyun sewu, taat itu tidak kemudian taat umum, tidak. Hati-hati, rukun Islam. Taat untuk sholat, taat untuk zakat, taat untuk puasa. Ya. Ini juga ketaatan. Amal soleh, zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Itu amal ketaatan. Yang penting adalah kewajiban itu sumber ketaatan yang paling mendasar. Ya, ojo sampean loman wong tapi salate bolong. Ya percuma tak bergun dari Jawa kan. Percum tak bergun. Ini bahasa Jawa Islam merahum. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi itu ya, makanya untuk mencari itu kita harus seimbang kemampuan kita dalam melakukan ketaatan itu penting. Ya. Nah, yang kedua sabar atas musibah ya, sabar atas musibah. Nah, ini perlu juga dilakukan. Musibah itu kalau kita lolos dan sabar mendapat 300 derajat. Sabar dalam ketaatan mendapat 600 derajat. Sabar tidak maksiat walaupun di depan mata tapi enggak maksiat maka dapat 100 derajat. Paling tinggi apa? Sabar tidak melakukan kemaksiatan. Nanti saya katakan kan, setiap orang
setiap orang tidak mungkin melakukan ketaatan sebab berat, ya. Tapi setiap orang itu memungkinkan berbuat kemaksiatan. Maka dikatakan sabar atas kemaksiatan itu lebih tinggi derajatnya di atas sabar yang lain. Tapi sabar atas musibah dunia itu umum terjadi di mana-mana. Manusia enggak mikir agama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, semua kena musibah. Tetapi yang paling musibah bagi orang yang beriman adalah musibah akhirat. Sama enggak sembahyang, musibah akhirat. Enggak poso, musibah akhirat. Ya. Nah, ini yang perlu kita malas itu loh, bukan musibah dunia. Kalau kita baca tasawuf, malas itu musibah akhirat. Sawangannya kan malas. Hati-hati, musibah akhirat ya. Karena dengan malas itu ya banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Ya. Minimal tidak maksiat kata Gus Bahalan. Betul, minimal tidak maksiat. Ini berhati rahimakumullah. Nah, kemudian yang ketiga, sabar atas qadha-nya Allah, takdir dan qadha Allah. Banyak orang ngaku beriman tapi meninggalkan rukun iman. Ini kritik sosial beragama. Banyak orang ngaku beriman tapi meninggalkan rukun iman. Meninggalkan percaya dengan Allah. Ya, Pak. Jadi uripnya Allah ditinggalkan. Ya, tidak Allah dihilangkan dalam dirinya. Tidak percaya Rasulullah atau nabi-nabi Allah. Tidak percaya kitab-kitab Gusti Allah. Tidak percaya malaikat-malaikat Gusti Allah. Gak percaya hari kiamat. Gak percaya takdir qadha Gusti Allah. Coba akeh gak wong iki? Akeh. Pandemi kemarin bukti contoh konkret, banyak orang yang meninggalkan iman, takdir dan qadha. Wah, is penting wiritan, cedek Gusti Allah. Logika di mana? Ya, virus ciptaane Gusti Allah. Lah kok nolak virusnya Gusti Allah? Bagaimana caranya bisa selamat dari virus Gusti Allah? Dengan ikhtiar dan tawakal kan ngoten lho. Ya, banyak orang yang rumangsa kan? Rumangsa. Ini hati-hati. Jadi banyak orang meninggalkan mengaku beriman tapi meninggalkan rukun iman. Malaikat, coba sampai sering enggak? Ya sadar kalau malaikat makine ono. Ayo. Kata eling. Lek eling mangkat cito ya. Eling bintang. Lah, Mas David nyambut gawe misalnya. Yo kate lapo-lapo eling. Ono malaikat mengawasi. Ayo. Pernah gitu mungkin. Nah, kate bojoki bojo. Ono malaikat nyatet. Pernah gak ini? Tidak pernah. Padahal iman nak malaikat termasuk fungsi-fungsi malaikat kudu diimani juga gitu. Ya, itu. Ini. Wis akeh sing lali zaman iki. Ngaku beriman tapi tidak percaya rukun iman. Mengaku Islam, Muslim tapi tidak melakukan rukun Islam. Ya, ini hati-hati ya. Jadi ridho penting, sikap sabar menghasilkan ridho ya. Terakhir tanda takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa yakin iman kepada hal yang gaib, kan? Yang gaib. Ini. Coba wong sabar itu dipanggil Allah ya. Orang sabar dipanggil Allah. Contoh, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa arti radiyah? Mardiyah radiyatan mardiyah? Radiyah orang ridho kepada Allah dan mardiyah Allah meridhoinya. Klop. Lek radiyah akeh, Pak. Saya ridho kepada Allah. Akeh tunggale ngomong tok, tapi pertanyaannya Allah ridho gak pada dia? Jadi kemudian kita harus ridho atas musibah, kita akan masuk surga. Di situ ada kalimat radiyatan mardiyah. Artinya apa? Radiyah orang yang ridho kepada Allah, mardiyah diridhoi oleh Allah.
Lek wis iki nyambung, Pak, diridhoi dan meridhoi nyambung, maka dipanggil sampean masuk surga. Lah sampean bondo ridho Gusti Allah tok. Tapi Allah gak meridhoi. Berarti ada sesuatu yang nyantol ati sampean. Karena terus terang ae orang ridho nang Gusti Allah, Allah meridhoi, itu ikhlas. Ndak ada beban apa-apa. Ya, aku ridho kok. Ngono kan. Tapi Allah meridhoi tidak. Lek wis ngene, Pak, ketika kita ajal tiba, ya, ketika posisi radhiyatan maradiyah, fadkhuli ibadi, fadkhuli jannati. Loh, sapa nyeluk Gusti? Allah. Posisi maradiyah itu perlu kita perjuangkan, ya. Tapi ojo kemudian ridho apa jare Gusti? Oh, enggak, Mas. Objek ridho itu, subjek ridho itu kita. Gak kemudian sementing Allah meridhoi. Ya gak begitu. Tapi kita ikhtiar mencari ridho Gusti Allah. Lah sampai ngarani wis Allah ngridhoiku. Ya kapan sampai ridho Gusti? Gusti Allah nih kan. Setiap amal ibadah apapun kebaikan nyambut gawe dan sebagainya kita ikhtiarkan untuk mencari ridho Gusti Allah. Barangkali sehari semalam kita melakukan kebaikan ketaatan, salah satunya yakin Allah meridhoi kita. Wallahu a'lam. Ya, mungkin manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi. Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.